kami ya Allah. Ampuni dosa dan khilaf orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Bilkhusus ampuni dosa dan khilaf para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ridhoi apa yang menjadi niat dan hajat kami ya Allah. Berikan kemudahan untuk kami menjalani apapun yang menjadi niat kami ya Allah. Allahumma Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم وفق والهدي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Pak Ustaz. Semoga dalam doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua DPD Partai Demokrat Kota Batam yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Hasan. Kepada beliau mengucapkan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan intinya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT berkat rahmat yang selalu dilimpahkan pada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini, pagi yang berbahagia ini, kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan langkah untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan rahmat ini tidak pernah henti-hentinya diberikan pada kita semua. Amin. Tak lupa salat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam semesta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad yang telah melimpahkan yang telah membimbing kita dari alam yang kegelapan dengan alam yang penuh keilmuan yang seperti kita jalani pada saat sekarang ini. Yang kami banggakan, kami hormati Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Aneng, yang sudah berkenan hadir bersama kita. Terima kasih Bapak sudah meringankan waktu. Yang kami hormati Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Raymond, yang mendampingi Bapak Aneng pada kesempatan berbahagia ini beserta jajaran DPD Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati alim ulama Jeblik Pandai yang pada kesempatan ini juga meluangkan waktu hadir bersama kita, serta rekan-rekan seperjuangan di Partai Demokrat. Tidak panjang lebar, selamat datang Bapak Nur Sutriyadi. Tidak panjang lebar dari kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan kami minta, niatnya acaranya malam, tapi kebetulan beliau ada kegiatan di Tanjung Balai Karimun, jadi beliau minta pagi jam 7 lewat 7 menit katanya. Silakan Bapak Ketua, langsung saja Bapak Ketua. Ya, dinyatakan rumah inspirasi ini sah untuk kita pergunakan. Ya, mumpung lewat Ketua. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua DPC Kota Batam Al Ihsan, pada seluruh kader Partai Demokrat, sekretaris dan pacarik-pacarik Partai Demokrat, Bapak Ibu Jeblik Pandai yang ada di sini. Hari ini adalah bagian kebahagiaan kita meresmikan kantor atau rumah aspirasi Partai Demokrat Kota Batam, yaitu di Tiban ya. Terima kasih Pak Iksan, Rumah Demokrat, kemudian kabupaten lain, kota lain yang ikut seperti ini. Ini satu kebanggaan untuk Partai Demokrat Kota Batam. Mungkin saya ketok palu dulu Pak ya. Saya ketok di meja sini boleh? Pak Cakwa, ini apa boleh?
Ini kan konsentrasi Partai Demokrat Kota Batam resmi saya buka ya. Dan Allah dibuka kok alasan itu. Kalau boleh makan lah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kader Partai Demokrat. Semoga semua berjuang karena ini saatnya kita berjuang untuk memenangkan Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau. Kita harus saling membahu, berjabat tangan, salah saling memaafkan. Kalau sakit hati ya makan paramek. Jangan ada balas hati. Mungkin pagi ini saya nggak bisa ngomong banyak karena kami sama sekretaris juga di sini, saya didampingi sekretaris DPD yaitu Pak Remon dan juga Kepala BLPP Provinsi Pak Padri. Di sini ada juga Pak Jackson, Pak Mustafa, yang teman-teman saya semua dari DPD. Saya lihat ada beberapa di sini. Karena Pak Eka ini, karena kami juga mau mengetahui Pinang menyelesaikan tugas ke KPU. Habis ini ya, mungkin nggak apa Pak Iksan ya. Makasih Pak Iksan, makasih buat semua seluruh kader yang di Kota Batam, khususnya Provinsi Kepri yang hadir di sini. Lebih kurang saya mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Ketua. Sambutan. Pak Ketua buka pintunya dulu, tanda rumah aspirasi sudah sah. Langsung. Iya Pak. Satu, dua, tiga. Kalau kita mau ini nih, mau disampaikan Pak Iksan apa nih kira-kira? Iya. Silakan. Jadi rumah aspirasi ini kami siapkan adalah kegunaannya masyarakat bisa datang ke rumah aspirasi, menyampaikan keluh kesah mereka, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mereka di tempat mereka masing-masing, dan kita Partai Demokrat akan menampung dan kita akan sampaikan aspirasi ini ke partai kita. Itu ada dari legislatif kita, anggota legislatif kita. Itulah gunanya rumah aspirasi. Dan rumah aspirasi ini bukan hanya untuk beberapa saat, tapi insya Allah akan menjadi rumah aspirasi Partai Demokrat sepanjang waktu. Ya itu. Dan juga rumah aspirasi ini bukan untuk Iksan, tapi siapapun kader Demokrat berhak untuk menggunakannya anytime. Ya, ini memang kita siapkan terbuka 24 jam. Ya, bukan memiliki. Ya, dan di sini mulai besok nanti malam kita sudah ada juga acara zikir. Kebetulan hari ini juga kita resmikan majlis zikir Al-Iksan. Nanti malam insya Allah malam zikir kita yang pertama, dan setiap minggu kita. Kemudian kita dari data sudah ada 29 kelompok masyarakat yang ingin duduk bersama kita di rumah aspirasi, baik dari Sengkulu, Batu Aji, Sekupang, dari Batam Kota, dari macam-macam. Jadi tepatnya setiap pagi kita akan sarapan pagi jam 6 pagi sampai jam 9 pagi di tempat ini. Ya, kita menerima masyarakat untuk sarapan pagi. Makanya kita disiapkan tempat yang luas.
Kemudian untuk kader Demokrat, caleg-caleg yang di dapil manapun, terutama dapil provinsi, dapil ini, Sekupang, bisa gunakan ini, silakan. Kita juga ada ruangan ibadah, ada tempat sholat, kemudian ada ruangan makan, Pak, bisa dibuka, Pak. Yang itu, iya, juga bisa duduk makan kalau ada yang mau agak serius sedikit, ya, kita juga siap. Kemudian kita juga ada tim kita di sini, tim pemenangan kita, karena di sebelah itu nanti ruangan tim kita, tim IT dan semua termasuk di depan. Ya, jadi silakan dimanfaatkan. Itu saja dapat kami sampaikan. Terima kasih. Yang mau lanjutkan sarapan? Makanan kita sediakan, jadi yang mau memanfaatkan tidak perlu mikirkan, oh nanti makanannya kita siapkan. Kita setiap pagi sudah siapkan porsi untuk 50 orang. Ya. Jadi tidak usah ragu-ragu. Dan terima kasih juga dari Bapak KPU perwakilan KPU. Iya, terima kasih. Oh iya, ini ada bubur kacang hijau. Nah, kalau bubur ini saya yang bikin ini. Ayo dicicipin. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau yang telah secara resmi membuka atau menyatakan dimulainya aktivitas di rumah aspirasi Partai Demokrat Kota Batam. Tentu dengan harapan ke depannya di rumah aspirasi ini akan muncul ide-ide, inspirasi tentang segala persoalan, segala hal. Tentu tujuannya satu, untuk kejayaan Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya dan Kota Batam khusus. Kemudian di samping peresmian rumah aspirasi tadi, ada satu acara lagi, barangkali sebelum Ketua DPD besar rombongan meninggalkan acara, yaitu peresmian Majelis Zikir Al-Ihsan. Majelis Zikir Al-Ihsan juga diresmikan pada hari ini. Nah, dalam hal peresmian Majelis Zikir ini akan langsung diresmikan oleh Bapak M. Hamzah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Majelis Zikir ini adalah, saya yakin di bumi kita berbisik, di langit dia didengarkan. Jadi sebagai umat beragama, saya ini juga perjuangan itu lintas darat, lintas udara juga. Ya, jadi lintas laut. Jadi artinya saya yakin tidak akan pernah ada suatu perjuangan keberhasilan tanpa mendengar kekuasaan yang ada di langit. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan hadirnya Majelis Zikir Al-Ihsan, mudah-mudahan dijabat nanti oleh Allah SWT. Terima kasih. Itu saja, dan rekan-rekan kalau ada nanti yang mau ikut pengajian zikir setiap hari Kamis malam, hari Jumat malam Sabtu kita ada kegiatan zikir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hamzah yang telah meresmikan daripada Majelis Zikir Al-Ihsan. Tentu
sebagaimana yang beliau sampaikan tadi bahwa akan ada aktivitas zikir setiap Sabtu, Jumat malam Sabtu ya Bang Ustaz, di Rumah Aspirasi. Moga-moga tentunya perjuangan tidak hanya dilakukan tetapi tentu dengan doa. Semoga tujuan akhirnya adalah tiada lain untuk menjadi Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten. Demikian rangkaian acara pada pagi hari ini. Kemudian cara selanjutnya adalah rapat sambil kita menikmati hidangan sarapan pagi. Baik penonton, telah sama-sama kita saksikan beberapa rangkaian acara pada pagi hari ini dari Tiban 1 dari Rumah Aspirasi Partai Demokrat yang baru saja diresmikan, dan peresmian Majelis Zikir M. Alisan itu juga baru saja diresmikan. Jadi pagi ini ada 2 acara yang diresmikan oleh Partai Demokrat Kota Batam. Dan penonton, siapakah ketua dari Partai Demokrat Kota Batam? Kita akan berbincang-bincang dulu dengan beliau, siapakah beliau dan apa sih tujuannya dibangun rumah aspirasi ini, dan untuk siapakah rumah aspirasi ini. Kita akan tanya langsung kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kota Batam. Ya. Bisa geser sedikit. Selera lagi makan ini begini. Oke, baik penonton setia Saraminang TV, pagi hari ini kita hadir bersama Abang Nusantara di peresmian Rumah Aspirasi ya Bang ya. Iya. Yang kita akan cari informasi untuk siapa sih Rumah Aspirasi ini dibangun, dan selain juga peresmian Rumah Aspirasi juga ada peresmian Majelis Zikir tadi ya Bang ya, tidak salah. Nah, penonton, Rumah Aspirasi ini berada di Tiban 1. Nah, kita akan tanya kepada Ketua Demokrat Kota Batam yang juga beberapa minggu yang lalu kita juga sudah sempat wawancara beliau bahwa pada hari ini beliau akan meresmikan sebuah rumah aspirasi untuk masyarakat Kota Batam di tanggal dan jam yang cantik, di tanggal 7/7/7. Nah, kemarin kita masih penasaran nomor urut dulu, nomor berapa. Nah, itu yang ditanyakan oleh penonton kita kemarin. Oke, kita sapa dulu Ketua Demokrat Kota Batam dan juga sudah hadir bersama para kader-kader Demokrat ya Bang ya. Ketua Partai Demokrat Provinsi Bapak. Pak, ada Bang Aneng juga yang untuk kesekian kalinya kita bertemu dengan beliau. Bang Aneng Ketua Demokrat Provinsi ya Bang ya? Iya, Oke, Bang Aneng selamat pagi. Bapak Ibu semua selamat pagi. Assalamualaikum, kami dari Suara Minang TV hadir untuk meliput semua kegiatan yang dilakukan pada pagi hari ini oleh Demokrat Kota Batam. Baik, Assalamualaikum Abang Nusantara. Waalaikumsalam. Kalau kami lebih akrabnya memanggil Abang Nusantara karena seperti beberapa minggu yang lalu kita ketahui bahwa beliau tidak hanya Minang yang beliau ikuti organisasi-organisasinya, tapi cukup banyak di Kota Batam. Jadi beliau pun di luar-luar dikenal dengan Abang Nusantara. Dan kenapa dipanggil Abang Nusantara pun kita sudah kupas beberapa minggu yang lalu. Nah, pagi hari ini Abang silakan sapa dulu penonton kita. Baik, terima kasih Bu Desmanis, reporter dari Suara Minang TV yang selalu ceria walaupun pagi hari. Baik,
pemirsa Suara Minang TV, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan berbahagia menyambut akhir minggu yang cerah ini pada Jumat 7 Juli 2023 ini. Izinkan kami untuk berbincang-bincang di pagi hari ini bersama Suara Minang TV. Iya, penonton, jadi kita belum dapat jawaban Bang dari minggu kemarin itu kenapa sih pemilihan tanggal ini dan jam ini, kenapa? Apakah memang angka keramat ya Bu ya? Ini apakah angka keramat ini 77? Dan tadi penonton memang beliau tidak menunggu mungkin yang lain datang. Beliau di jam 7 tadi pas itu Pak Ustadz sudah mulai. Jadi peresmiannya memang di jam 7 tanggal 7 bulan 7 jam 7 lewat 7 menit. Nah, Bang, kenapa harus di 7 gitu? Apakah memang angka keramat atau angka keberuntungan ya atau apa? Silakan Bang. Baik, Godes. Sebetulnya kalau angka sih tidak ada yang keramat. Semua sama aja. Angka keberuntungan juga enggak, sama aja. Kebetulan saya memang punya rencana hari ini, mungkin pada sore atau malam hari, dan berharap kepada kakanda kami terhadap kader, makanya beliau sarankan udah tanggal 7 jam 7 pagi katanya. Hilang, waduh, iya. Jadi sebetulnya dari beliau. Jadi dari Bang Aneng idenya tanggal 7 ini. Ya, jam 7 pagi. Kalau siang saya ada banyak kegiatan. Makanya saya bilang, oh amin. Artinya kalau seorang ketua nyarankan sebagai seorang kader, bawahan saya cuma satu kata. Tegak lurus, jalanin, dan amin. Tapi gitu. tidak ada unsur-unsur yang lain karena jam 7 pagi lewat 7 menit gitu. Itu kan dipermanis saja setelah itu. Oke, baik, Bang M. Al Ihsan, rumah aspirasi. Nah, sebenarnya cukup menarik didengar gitu, sebuah ada rumah berarti aspirasi itu berarti kita bisa menyampaikan semua apa yang rasanya kita punya aspirasi apa saja. Nah, apa sih salah satu yang menjadi tujuan Abang kenapa muncul ide untuk pembangunan rumah aspirasi ini? Jadi begini, selama ini masyarakat kita ini dihimbau ya untuk menyampaikan aspirasi mereka, kemudian hak pilih mereka. Setelah masyarakat memberikan hak pilih mereka kepada para kader partai yang menjadi calon anggota legislatif maupun yang sudah duduk, habis itu mereka nggak tahu mereka mau kemana, mereka mau berbicara di mana, ya, keluh-keluhan mereka, permasalahan-permasalahan mereka di lapangan mereka nggak tahu kemana. Kebanyakan, mohon maaf, kantor-kantor partai politik dimanapun tutup, ya, bukanya itu ya rata-rata pada saat mau pendaftaran caleg, ya, mau pesta pemilu baru kantornya buka, itu pun cuma pintunya aja buka sedikit. Oleh karena itu kami dari Partai Demokrat, masukan bimbingan dari ketua kami, ayo kita nih jangan hanya menggunakan suara masyarakat, suara rakyat, ya, tapi setelah itu masyarakat bisa merasa mereka datang ke rumah mereka. Kalau datang ke kantor sepertinya masih ada distance, masih ada jarak, ya, paling kurang wall distance gitu, gelas seperti gelas kaca kelihatan tapi nggak bisa tersentuh. Hari ini kita buka selapang-lapangnya dan kami sampaikan kantor ini, rumah aspirasi ini akan buka 24 jam, ya. Itu yang kami lakukan. Kemudian rumah aspirasi ini bukan hanya menjadi tempat seseorang, ya, siapapun kader Partai Demokrat bisa memanfaatkan fasilitas di sini, ya. Termasuk calon anggota legislatif di dapil sini, baik provinsi maupun kota, silakan, maupun daerah lain. Dan juga kami sampaikan mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Dan ini bukan hanya untuk menjelang pesta demokrasi. Setelah pesta demokrasi pun ini akan menjadi fasilitas rumah aspirasi buat Partai Demokrat menerima masyarakat, ya. Itu yang saya sampaikan. Nah, penonton, kita sudah dengarkan bahwa sebuah rumah aspirasi ini diperuntukkan untuk seluruh warga Kota Batam ya, Bang, ya. Dan ini tidak hanya dibuka pada saat mau pesta demokrasi. Dan ini untuk selanjutnya akan dibuka. Nah, ketika masyarakat mempunyai mungkin ide ya, Bang, ya. Mungkin selama ini masyarakat kebanyakan itu kecewa setelah mereka memilih
salah satu andalan-andalan mereka untuk duduk di dewan sebagai perwakilan mereka, tetapi mereka malah tidak bisa untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang mereka punya. Dan malahan ketika menjelang pesta demokrasi itu lancar komunikasi, tapi setelah duduk nanti andalan mereka putus komunikasi dengan berbagai macam kesibukan, dengan berbagai macam alasan, sehingga rasa kekecewaan masyarakat itu sendiri yang membuat tidak percayanya masyarakat dengan anggota-anggota yang mau mereka pilih, sehingga akan memunculkan, nah ya makanya seperti kita dengar, cukup dengan 200.000 pilih saya gitu, sementara waktu 5 tahun yang akan datang yang akan mereka tidak pikirkan gitu. Tetapi itu sendiri juga berasal mungkin ya Bang, ini kan mungkin berasal dari juga anggota-anggota yang sudah mereka pilih tetapi tidak bisa memberikan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun. Tapi sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini Rumah Aspirasi dari Partai Demokrat itu hadir untuk seluruh warga Kota Batam dan untuk seluruh kader-kader Demokrat ya Bang. Iya. Nah, pada nantinya Bang, apa saja kegiatan yang akan dilakukan di sini selain dari menampung aspirasi dari masyarakat atau kader-kadernya Demokrat? Baik, jadi untuk kegiatan mulai besok kami sudah menerima masyarakat untuk sarapan pagi. Jadi sepanjang tahun kami akan mengadakan kegiatan sarapan pagi bersama Demokrat. Ya, Demokratnya bukan Kota Batam tapi bersama Demokrat. Ya. Jadi setiap pagi itu kita siapkan sarapan seperti begini. Setiap hari? Iya, kita antara jam 6 sampai pukul 9 pagi itu kita sarapan bersama masyarakat di sini. Yang manapun, ataupun mereka sekedar cuma lewat mau ngambil sarapan silakan. Ya, ini kita siapkan ya untuk sementara berkisar 50 porsi, maksimum 100 porsi. Ini kita lakukan. Kemudian menerima pemikiran-pemikiran permasalahan mereka dan kita siapkan staf di sini. Kita ada sekretaris yang mendata permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dari manapun itu, dan itu akan selalu kita bawa ke tengah kepengurusan Demokrat baik di tingkat kota maupun di provinsi akan kita laporkan ya, dan masyarakat akan kita tampung, kita diskusi ya. Dan hari ini mohon maaf kemarin kita dari Sembur beberapa waktu yang lalu, contoh kita dengan Pak Ketua DPD punya kegiatan di Pulau Sembur, dan hari itu Partai Demokrat memberikan beasiswa selama 3 tahun untuk putri terbaik Pulau Sembur yang mulai hari Senin besok sudah bersekolah di SMK 4 ya. Memberikan beasiswa dia. Beasiswa seluruh untuk mulai dari uang pendaftarannya, pendidikan, tempat tinggalnya, sekolah dan laptopnya kita Demokrat lakukan ya. Itu atas nama Suci. Ya, dan kita yang masukin ke sekolahan, dan Senin besok sudah mulai bersekolah dan tempat tinggalnya pun kita yang sediakan dari Partai Demokrat. Nah, penonton, nanti akan bermunculan suci-suci yang lainnya yang akan dibantu oleh Partai Demokrat, tetapi pasti dengan ada kriterianya ya Bang. Iya, pasti. Mungkin berprestasi, kemudian tapi kurang mampu ya, tapi dengan ada kriteria-kriteria. Tapi yang pastinya bahwa Rumah Aspirasi ini menampung ya Bang, menampung semua keluhan, tetapi yang mungkin untuk penyelesaiannya mungkin Demokrat sendiri yang akan memutuskan nantinya. Dan penonton, di sini kita sedikit juga berbincang dengan salah seorang ketua dari Partai Demokrat Provinsi, yaitu Bang Aneng. Nah, senyum beliau ini penonton. Nah, belum kita tanya udah senyum gitu. Hati-hati makan itu terus. Mau makan bubur kacang itu berhenti. Dikasih bubur kacang, dikasih ini lagi wah. Itu baru awal mula pudingnya. Tadi makan lontong separuh. Terus sekarang bubur kacang baru diangkat. Belum sempat lagi. Oke, penonton, sebelum makan bubur kacang hijau, kita tanya dulu. Bang Aneng, selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya Bang pagi ini? Kayaknya sepertinya semangat sekali ya. Lebih pada semangat. Lebih dari semangat. Iya. Apalagi lihat orang ganteng gini. Nah, jadi penonton di sini boleh dilihat bahwa Ketua Demokrat Kota Batam itu orang Minang ya Bang Aneng ya. Tetapi kameramen mungkin boleh disorot, mungkin wajah-wajah bapak-bapak dan ibu-ibu ini kayaknya yang wajah Minang satu aja. Kayaknya sih kalau dilihat-lihat. Iya Bang?
Kemudian wajah-wajah abang enggak yang tadi, yang mana yang ganteng tadi? Pak Victor. Nah, itu lain lagi. Nah, berarti Demokrat ini betul-betul merangkul semua suku ya, Bang ya. Oke, dan Bang Aneng boleh disapa dulu penonton kita dari Suara Minang TV. Selamat pagi, Minang TV, Suara Minang TV. Suaranya orang awak. Suaranya orang awak. Ya dari Selang Padang. Salam bahagia buat kita semua lah. Saya terima kasih banyak kepada Minang TV telah banyak memberi aspirasi kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Mudah-mudahan Minang TV lebih jaya dan lebih jaya lagi ke depan. Amin. Bang Aneng, pagi ini memang semangat sekali ya. Jam 7, sebelum jam 7 sudah hadir tadi ya Bang ya? Wajib. Karena yang menetap waktu jamnya saya. Benar sekali. Nah, Pak Ketua, Bang Aneng, salah satu ya Bang ya, kegiatan yang positif yang dilakukan oleh yang membuat satu gebrakan baru dari Partai Demokrat itu. Nah, di provinsi Bang, seperti apa sih perjalanan Partai Demokrat untuk saat sekarang ini? Ini kan baru Kota Batam. Apakah di cabang-cabang yang lain itu juga sudah ada gitu, atau ada yang lebih lagi gitu dari Kota Batam untuk provinsi Kepri ini? Ya, untuk provinsi Kepulauan Riau baru pertama ini Kota Batam. Pertama Kota Batam Ya. ini rumah aspirasi. Ya, mudah-mudahan kabupaten lain, kota lain menyusul. Menyusul. Berarti sudah ada ancang-ancang yang mau akan bangun di tempat Mudah-mudahan lain. teman-teman yang lain melihat ini satu gebrakan, satu motivasi untuk kaderisasi ya. Kedepannya supaya lebih baik lagi dan baik lagi. Tetapi yang pastinya bahwa ini memulai ya Bang ya, karena baru merintis ya. Baru sudah berapa lama Abang jadi ketua DPD? Baru ya? Baru 2 bulan, 3 bulan? 2,5 bulan. 2,5 bulan. 2,5 bulan sudah membangun satu rumah aspirasi. Itu jangka waktu belum tahun gitu. Nah, kalau udah tahun mungkin tahap apa yang akan dibangun oleh Bang Aneng. Nah, Bang Aneng, untuk Kota Batam sendiri ya, kita bicara Kota Batam dulu sebelum ke provinsi. Sebagai ketua provinsi, kader-kader yang ada di Kota Batam itu sendiri, itu menurut Bang Aneng nih, kira-kira kita kan akan maju ke pesta demokrasi sebentar lagi. Bagaimana kesiapan ancang? Pasti ada. Pasti ada. Dan kadernya itu pastinya Kita pasti internal dulu. pasti internal dulu. Penonton, Bang Aneng dengan sangat yakin belum menjawab bahwa untuk legislatif mah siap. Untuk eksekutif pun setelah legislatif berjalan pasti kita juga akan maju. Begitu Bang Aneng? Ya, kita akan maju dari internal, akan kita adakan survei semua ya. Sesuai survei. Sesuai dengan survei. Tapi dari provinsi itu sendiri kesiapannya seperti apa untuk 2024? Kesiapannya tentang Dari provinsi untuk pesta demokrasi. 2 kan, legislatif sama Enggak legislatif aja. legislatif kita sangat siap. Dari seluruh 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota itu sudah Kita siap optimis, semua. ya. Berarti sebenarnya sudah mantap calon-calonnya itu. Udah, Tapi nomor urut yang belum. nomor urut DPP nanti. DPP. Nah, itu yang kami tanyakan kemarin. Apakah untuk Bang Ihsan sendiri, kenapa sih Bang ngambilnya di tanggal 7? Apakah nomor urut juga nanti kemungkinan nomor 7? Belum menjawab Bang. Bahwa ketua partai itu biasanya kan berebut untuk 1. Ketua partai pasti megang nomor 1. Belum menjawab. Tidak, saya tidak menginginkan nomor 1 gitu. Nah, itu bagaimana tuh Bang? Karena masing-masing punya motivasi masing beda-beda ya. Dan punya kriteria beda-beda. Kadang-kadang saya senangnya nomor ini, saya senangnya nomor ini. Nomor itu sebetulnya bukan patokan kemenangan. Patokan kemenangan itu adalah bagaimana kita mendapat suara banyak dan banyak. Walaupun dia nomor 1, tapi kalau ternyata nomor 67 yang lebih banyak, juga tersalib dia kan. Kita kan terbuka, bukan tertutup, Bu. Jadi tidak pengaruh mau ketua partai pun tidak di nomor 1, itu tidak ada pengaruhnya. Enggak ada ya? pengaruh. Nah, tapi beliau memang kebanyakan ketua partai itu pasti memilih nomor 1. Karena pasti orang yang di nomor 1 kan. Tapi beliau tidak gitu. Kami tanya, apakah nanti akan nomor 7? Tunggu jawabannya. Nah, itulah kelebihan Partai Demokrat, kader-kader Partai Demokrat, ketua Partai Demokrat seluruhnya punya hak memilih. Tidak harus wajib
ketua nomor 1, ini nomor sekian. Maka tadi yang nomor itu senangnya di siapa? Di angka berapa? Di angka berapa? Nah, itu namanya demokrat. Demokrasi. Demokrasi. Lihat ini di mukanya kan demokrasi semua ini. Dari Sabang itu Iya, benar. Demokrat itu Benar demokrasi sekali, kan. ya. Makanya saya tadi maka lihat satu-satu Demokrat tuh nih. partainya ya partai yang nasionalis. Ini satu muka dua. Berapa mukanya semua beda-beda kan? Enggak satu sama. Jawa, Flores. Flores, Ini dari Flores ya kan, Jawa. Melayu. Jadi semua Buton. Buton. Nah, penonton nggak ada yang satu Satu meja ini aja udah beda semua. Beda Ini beda semua semua. penonton. Nah. Betul-betul demokrasi sekali yang dibangun dari Partai Demokrat itu sendiri. Bang Aneng, apa harapan Bang Aneng yang pastinya khususnya untuk Kota Batam itu sendiri? Ya, harapan kita saling bahu-membahu Antara kader ya. antara kader dan caleg, baik antara kota sama kota dan kota dan provinsi harus ya wajib bahu-membahu. Kenapa? Semua itu punya sahabat, punya teman. Mungkin dapelnya nggak beda, tapi saling mengenalkan. Oh, ini orang saya, loh ini orang saya. Supaya itu satu rangkaian tali yang panjang. Jadi harapan kita jangan sampai kena dapat nomor urutnya. Nomor urut itu bukan patokan menang. Patokan menang itu ada di hati kita dan perbuatan kita. Apa yang kita lakukan? Usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya, Ya, Bang ya. usaha keras hasilnya pasti baik. Jadi kalau nomor itu saya rasa bukan patokan. Nomor urut bukan patokan. Berarti salah satu yang Bang Aneng tanamkan kepada seluruh kader dan caleg Demokrat itu bahwa saling bahu-membahu. Saling wajib itu. Karena setiap kita itu punya teman relasi yang berbeda-beda. Beda. Nah, jadi disitulah nanti akan munculnya Kebersamaan. bersatunya keberagaman dalam keberagaman. Ada lagi Bang Aneng yang mau disampaikan? Ya, itu TV Minang TV yang saya banggakan. Partai Demokrat sangat menyayangi seluruh kadernya. Di mana ada masyarakat kesulitan atau dalam kesusahan, di situ akan hadir Partai Demokrat. Akan hadir untuk Partai Demokrat. Ya. Boleh himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Batam, Kepri seluruhnya. Ya, maka di sini juga ada Kepala BHPP, bagian hukum Partai Demokrat Provinsi. Mereka siap ini perang ini, ya kan? Memerangi keadilan. Pasti mereka siap semua bertambah. Nah, maka dalam waktu dekat Kepala BHPP kita juga minta bikin satu komunitas untuk lembaga bantuan hukum untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, seluruh untuk masyarakat dan kader. Kalau ada kesusahan, kesulitan dalam bidang hukum, silakan ke kantor DPD boleh, ke DPC rumah boleh, aspirasi juga boleh. Jadi kita sudah adakan semua ya, tanpa dibayar. Tanpa dibayar. Nah, masyarakat, ini informasinya sangat penting sekali. Dan sekarang itu kan memang banyak juga kasus-kasus yang mungkin mereka berpikir kepada mahalah, biaya ini, hukum, pengacara, segala macam. Nah, sekarang Demokrat hadir memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum. Secara gratis, pelayanan hukum secara gratis. Penonton, jangan lupa datang ke rumah aspirasi Partai Demokrat Kota Batam di Tiban 1. Oke, Bang Aneng? Karena dulu kalau orang bilang kalau ada satu kasus permasalahan harus mau panggil pengacara harus bayar. Ya, itu memang kalau di masyarakat kita yang ke bawah, masyarakat banyak itu, Bang Aneng, memang hukum itu yang pertama itu mereka buta dengan hukum. Maksud bukan buta sih, menganggap bahwa ketika berhadapan dengan hukum itu mahal, ribet urusannya, apalagi nggak punya relasi, nggak punya backingan, mereka kan menganggap seperti itu. Kita bukan backingan, kita nggak backing, kita nggak backing ya. Maksudnya kita, iya, maksudnya kita mendirikan keadilan, kita mendekat keadilan, iya, kita kan, bukan backing. di sinilah akan mereka punya tempat gitu untuk mengadu gitu. Iya. Nah, karena selama ini kan kita juga mereka itu tidak tahu mau kemadunya kemana, mau datangnya kemana gitu. Ya. Dan itu kan anggapan mereka bahwa ketika datang ke pengadilan itu mungkin duit, uang gitu. Nah, sekarang kan Demokrat hadir di rumah aspirasi untuk bisa memberikan, untuk bertanya, untuk memberikan aspirasi sesuai dengan rumah aspirasi itu sendiri. Di sini juga ada Pak Padli, itu BHBP, bagian hukum, Pak Admin, juga hukum, ini adinda kita,
Ya, pengacara yang bisa jungkir balik juga ini. Ini juga. Ini kita mendirikan keadilan. Demokrat itu mendirikan keadilan. Berarti yang duduk di sini semuanya pengacara. Udah ada 3 pengacara sini, udah ada 3. Empat ini. Ini adik kita lagi. Udah sana lagi. Di situ Pak Jackson. Oh, juga ada pengacara juga berapa? Pak Al. Jadi Demokrat itu sangat siap ya, sangat siap membantu masyarakat yang butuh ya dalam melindungi hukum. Kita akan mencari yang terbaik dan terbaik. Kalau tadi di bidang pendidikan, kalau sekarang di bidang hukum, berarti semua boleh datang ke rumah aspirasi. Terkendala apalagi ini ada yang datang Bang untuk masalah PPDB, karena ini kan sangat, kalau udah urusan penerima siswa baru itu kan banyak kendala tuh. Nah, mungkin rumah aspirasi karena baru berdiri, kalau mungkin sebelum seminggu yang lalu kayaknya udah penuh kayaknya ya. Jadi itulah Bu ya, kembali saya nyampaikan saya terima kasih kepada DPC Kota Batam yang telah membentukkan satu rumah aspirasi Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau. Semoga ke depan lebih baik. Oke, Bang Aneng. Oke, terima kasih Bang Aneng. Sudah, apa lagi yang mau disampaikan untuk masyarakat Kota Batam dan seluruhnya umumnya provinsi? Untuk Provinsi Kepulauan Riau semoga dengan ini contoh rumah contoh. Oke, baik penonton, terima kasih Bang Aneng, Bapak Ibu dari Demokrat ya. Mudah-mudahan Demokrat betul-betul hadir di Batam dan provinsi. Demokrat akan hadir di hati rakyat. Oh, Demokrat akan hadir di hati rakyat. Jadi sekarang sudah mulai. Jadi penonton, Demokrat Kota Batam itu dipimpin oleh Abangda M. Al Ihsan Datuk Basa. Beliau adalah salah satu putra Minang, putra terbaik dari Minang ya, Bang Aneng. Kemudian provinsi itu ada Bang Aneng sendiri, dan di sini penonton boleh melihat inilah kader-kader yang terbaik yang di sini juga sudah hadir untuk meresmikan aspirasi. Dan satu Bang Aneng, ini memang sengaja diundang hanya kader dan caleg-caleg dari Demokrat ya, tidak memang mengundang masyarakat untuk pagi hari ini. Saya juga undangan. Yang punya rumah ya Kota Batam. Kota Batam. Ya, karena biasanya rame ya. Tapi ini memang hadirnya sepertinya. Tapi sudah ada Bu, sudah saya lihat sudah ada masyarakat sudah ada. Berarti pagi untuk peresmian mungkin memang seluruhnya dari Demokrat itu sendiri, tetapi untuk sarapannya itu sudah mulai berdatangan masyarakat yang lewat ya. Jadi Suara Minang TV sarapan di sini pun mau datang untuk memberikan aspirasi pun itu tidak hanya orang-orang Demokrat gitu. Jadi terbuka untuk seluruh masyarakat Kota Batam dan umumnya untuk masyarakat Kepri, Kepulauan Riau dari mana saja berada, tidak melihat suku, agama, ras, golongan, semuanya boleh hadir dan datang ke rumah aspirasi. Baik itu memberikan aduan atau memberikan masukan kritikan yang bersifat membangun untuk Demokrat dan untuk Kota Batam dan Kepri pada umumnya. Sebelum kita melanjutkan dengan Ketua DPC, Bang Aneng boleh pinjam mic-nya, saya mau berbicara dengan ibu-ibu yang cantik ini dulu, karena dari tadi cuma bapak-bapak yang ganteng, kita mau berbicara juga dengan ibu yang cantik. Boleh. Sekretaris DPD. Ya. Oke, nah penonton, kalau tadi kita melihat wajah-wajah bapak-bapak, sekarang kita lihat ibu-ibu yang cantik ini dulu. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu boleh perkenalkan diri dulu ke penonton kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Sartika, saya bendahara DPD Partai Demokrat Kepri. Terima kasih Bu. Ibu, kalau boleh tahu Ibu asalnya dari mana Bu? Saya asli orang Jawa dan besar di Kalimantan. Asli orang Jawa, besar di Kalimantan, berarti warga Jawa dengan warga Kalimantan. Sekarang tinggalnya di Batam. Tinggalnya di Batam ya? Mungkin tuanya di Batam. Tuanya di Batam. Oke, Ibu apa tadi Bu? Siska Sartika. Bu Siska. Iya. Bu Siska ya. Nah, Bu Siska, ini kita berbicara nih perempuan ya, karena sesama perempuan. Saya sebenarnya sangat suka sekali dengan perempuan-perempuan yang mau berkecimpung di politik.
banyak orang bilang politik itu sesuatu hal yang menakutkan karena katanya nih yang haram itu kalah aja, semuanya halal gitu. Kan itu katanya gitu. Karena saya juga bukan orang politik. Sebagai perempuan gitu, sebagai perempuan, apa sih yang salah satu yang menjadi tujuan Ibu untuk berkecimpung dan masuk ke dunia politik? Iya, sebelumnya terima kasih Mbak. Kita sebagai perempuan itu memang pertama kali memang saya tertarik dengan politik. Dan seperti Mbak bilang, memang kebanyakan wanita di Batam ataupun di Kepri ini kan melihat politik itu tabu, ya kan? Tapi setelah kita masuk, setelah kita belajar, itu politik itu menyenangkan. Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Apa yang menjadi tujuan? Jadi kita bisa hak-hak perempuan, kita bisa membela hak-hak perempuan, kita bisa tahu ini persamaan itu laki-laki sama perempuan itu sebenarnya setara di politik. Kita bisa memperjuangkannya semua. Berarti yang menjadi motivasi dari Mbak itu sendiri ingin memperjuangkan hak-haknya perempuan, benar, ya. Karena dulu orang menganggap bahwa perempuan itu hanya berada di belakangnya laki-laki, ya Mbak ya. Jadi ngikutin semuanya laki-laki. Sekarang bisa. Perempuan maju. Siap. Karena suksesnya laki-laki itu ada perempuan di belakangnya. Ya. Jadi suksesnya Demokrat hadirnya dengan perempuan-perempuan hebat ya Mbak Siska. Nah, Mbak Siska sendiri apakah juga akan maju ikut nanti di 2024? Iya, insya Allah saya maju. Maju juga. Iya. Apa yang menjadi, maksudnya sebagai perempuan ini sebagai perempuan yang menjadi tujuan Mbak ketika kita duduk di dewan itu kan kita juga udah punya nanti saya akan begini itu. Siapa pastinya memperjuangkan hak perempuan itu kan dalam garis umumnya gitu. Iya. Tetapi ini maju untuk Kepri ya Mbak ya? Batam, insya Allah. Nah, berarti untuk Batam, berarti untuk membangun Batam ke depannya. Pasti kita itu ketika akan melangkah itu punya latar belakang yang membuat kita terpacu gitu. Iya. Apa sebenarnya yang Mbak cari? Ya, seperti tadi saya bilang kan, ya saya karena memang ingin membela hak-hak perempuan. Jadi di situ saya tertarik dengan politik. Insya Allah kalau saya duduk itu memang nomor satu untuk perempuan dan masyarakat kalau bisa menjadi makmur untuk ekonomi, kesehatan dan segalanya di bidang perempuan. Sebelumnya sudah pernah mencoba? Belum, baru ini. Iya. Dan partai pertama adalah Demokrat. Iya. Wow, sangat luar biasa penonton. Jadi Mbak Siska, penonton semua sekarang kesamaan itu tidak ya, yang tetap kita berharap yang tetap menjadi pemimpin itu adalah laki-laki ya Mbak. Tetapi bukan berarti bahwa perempuan itu tidak bisa berkarir, tidak bisa untuk mengejar melanjutkan perjuangan Kartini begitu ya Mbak ya. Yeah. Jadi perempuan itu sekarang tidak hanya sumur, kasur, dapur. Benar. Perempuan itu sendiri harus maju ya untuk memperjuangkan hak-haknya, melanjutkan cita-cita Kartini. Mbak Siska boleh sampaikan harapan Mbak ke masyarakat Kota Batam itu sendiri, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, saya Siska Sartika. Semoga untuk saya Siska Sartika untuk maju insya Allah di 2024 di Dapil Batam Kota Lubuk Baja, dan saya berharap untuk di Kota Batam saya membela hak-hak perempuan, kesetaraan dengan pria, dan untuk kedepannya insya Allah semua di bidang ekonomi, sosial dan kesehatan akan saya perjuangkan jika saya duduk di Dewan nanti 2024. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siska. Boleh pinjam bukunya lagi. Sekretaris kami DPD Pak Raymond. Ana. Sekretaris ya. Setelah perempuan cantik balik lagi kita ke pria ganteng. Dapat baik, selamat pagi Pak Sekjen. Nah, Sekretaris DPD Demokrat Kepulauan Riau. Bang, silakan perkenalkan diri ke penonton kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Raymond, Sekretaris Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau. Salam kepada seluruh masyarakat Minang TV. Semoga kita diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bang Raymond, semangat sekali pagi ini. Lancar. Luar biasa. Sebagai sekretaris dalam satu organisasi, kuncinya itu ada di sekretaris. Jalannya organisasi itu adalah sekretaris Bang Raymond.
apa yang sudah Bang Raymond plankan, apa yang Bang Raymond sudah plankan, lakukan, dan yang akan dilaksanakan? Ya memang sekretaris ini menjadi penanggung jawab utama ya semua program-program dan langkah-langkah apa yang mau dilaksanakan oleh partai ya, dan bertanggung jawab langsung kepada Pak Ketua DPD. Banyak sekali ya kegiatan-kegiatan ke depan. Memang kita baru 2,5 bulan keluar SK-nya, tapi alhamdulillah berkat kekompakan teman-teman, kerjasama teman-teman, kader-kader semua, kita sudah banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Di Provinsi Kepri, baik itu dari membantu masyarakat ya, bagi sembako, turun hadir, kemarin kita ngasih bantuan Batam lagi sulit air ya, banyak sekali aspirasi masyarakat yang coba untuk kita hadir ya, menjawab harapan-harapan dari masyarakat kita. Karena memang sesuai dengan jargon kita juga, Partai Demokrat itu harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat ya, dan ini instruksi langsung dari Ketum yang memang seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia harus bisa mengimplementasikan langsung kepada masyarakat ya. Dan ke depan masih banyak sekali kegiatan yang sangat bermanfaat, kami yakin juga untuk masyarakat ya, karena harapan masyarakat itu adalah perjuangan kami Partai Demokrat. Karena itu kita betul-betul harus bisa menjawab segala pertanyaan dan aspirasi dari masyarakat ya, begitu. Dan alhamdulillah kita juga sangat disupport sekali dengan teman-teman DPC ya, 7 kabupaten kota sangat support sekali ya. Hari ini kita juga di Batam, nanti kita ke Tanjung Pinang, setelah itu ke Karimun ya. Dan mereka luar biasa juga pergerakan teman-teman di kabupaten kota yang lain. Tentu ini menjadi harapan kita Partai Demokrat ya, untuk bisa bangkit kembali ya. Bang Mas Samaru untuk bisa bangkit kembali ya, khususnya di Provinsi Kepri dan juga khususnya juga di Kota Batam. Yang mana dulunya kita tahu Batam ini wali kotanya kita pernah, ketua DPRD-nya juga pernah Partai Demokrat. Dan tentu harapan-harapan ini semoga bisa kita wujudkan kembali ya, dengan satu tujuan, yaitu adalah untuk bisa berbuat banyak, membantu, bermanfaat kepada masyarakat. Bang Aneng kayaknya tidak salah pilih sekretaris ya. Penonton luar biasa sekali. Bang Raymond, asalnya dari mana? Saya sebenarnya kalau saya orang tua Buton dua-duanya. Buton, orang ya, tua Wakatobi, Mama Binongko, Bapak Tomia. Tapi kalau saya lahirnya di Kota Batam. Oh, lahirnya di Kota Batam sampai SMA ya? Di Batam, tapi sekarang domisilinya di Kabupaten Bintan. Di Kabupaten Bintan. Ya. Dan sepertinya akan maju di Kabupaten Bintan ya? Kemarin ingin begitu, cuman Pak Ketua, arahan Pak Ketua untuk fokus dulu ya, fokus dulu bagaimana biar Demokrat ini menang. Jadi akhirnya saya mungkin menunggulah, bersabar 5 tahun lagi insya Allah. Iya, kayaknya kalau sekretaris sudah fokus ke satu kabupaten, terlantar semua kabupaten yang lain kayaknya. Ini Bang Aneng sudah mikirnya ke depan nih. Visioner, beliau sangat visioner. Iya, berarti beliau udah pikir kalau saya taruh nih di satu kecamatan, 6 kecamatan yang lain kabupaten yang lain ya, betul. Kecamatan dia. Bang Raymond melihat nih dari semangat dari kawan-kawan, kan melihat dari 7 kabupaten itu. Nah, kayak optimisan Bang Raymond itu sendiri dengan Demokrat itu seperti apa? Tentu sangat luar biasa ya, melihat bagaimana kerja-kerja, bagaimana pergerakan teman-teman di 7 kabupaten kota ya, sangat luar biasa sekali, karena memang target kami untuk bisa semuanya kita dapat pimpinan kembali ya di kabupaten kota ya. Saat ini kan kita pimpinan itu hanya di Kabupaten Bintan ya, kita ketua DPRD 8 kursi dari 25 kursi yang tersedia. Dan kita berharap ke depannya tidak hanya di Bintan tapi 6 kabupaten kota lain juga bisa ya minimal pimpinan lah. Seperti itu. Dan kami sangat optimis melihat pergerakan, melihat juga bagaimana semangat teman-teman, juga Bacalek alhamdulillah kita 100% ya. Tinggal menunggu waktu untuk ke KPU untuk kabupaten kota. Kalau kami provinsi mungkin hari ini atau besok. Ya, jadi kalau kita lihat insya Allah target-target ini sangat optimis sekali kita untuk bisa mencapainya di pemilu 2024 nanti. Berarti kalau untuk prosesnya itu sudah mendekati 90%, berarti 10% tinggal menunggu. Ya, kalau proses untuk ke KPU ya insya Allah saya yakin sudah 99% sebenarnya. Ya hanya tinggal menunggu teman-teman datang ke KPU, kan batas sampai tanggal 9 Juli.
2 hari lagi paling lambatnya, seperti itu. Cuman kalau proses perjuangan tentu masih panjang ya, karena selain masih ada tahapan-tahapan, masih kampanye sampai akhirnya 14 Februari nanti di hari pencoblosan ya. Tapi tentunya harapan juga dari kami Partai Demokrat, apa yang tadi kami cita-citakan tentu tidak bisa terwujud jika tanpa ada dukungan dari masyarakat ya. Maka itu jika memang masyarakat juga yakin bersama-sama dengan Partai Demokrat, dulu Demokrat 2 periode ya Pak SBY menjadi presiden ya, tentu banyak sekali yang merindukan bagaimana dulu kepemimpinan Pak SBY ya. Tentu ini juga menjadi perjuangan kami, dan jika memang masyarakat percaya kepada Partai Demokrat, rindu dengan kepemimpinan beliau Pak SBY ya, kami juga sangat mohon doa dan dukungan masyarakat untuk bisa kembalikan kejayaan Partai Demokrat kembali. Oke, luar biasa Pak Sekretaris. Terakhir, apa harapan Pak Sekjen untuk masyarakat, seluruh masyarakat Kota Batam, khususnya umumnya Kepri, untuk Demokrat? Baik, yang pertama secara umum saya ingin sampaikan masyarakat, mari sama-sama kita sukseskan pemilu 2024 ya, dengan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif tentunya ya, karena kita berharap di momen pemilu ini betul-betul melahirkan era kepemimpinan yang baru tentunya ya, baik itu di tingkat pusat ya, presiden, karena kami sangat memperjuangkan perubahan dan perbaikan ya tentunya, kemudian juga sampai ke tingkat daerah tentunya, karena itu partisipasi masyarakat sangat kita butuhkan sekali, yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Partai Demokrat sendiri, silahkan Bapak Ibu bisa melihat, dan kami sangat menampung sekali masukan-masukan dari masyarakat. Maka itulah Pak Iksan membuatlah rumah aspirasi di sini ya, juga di Kota Batam, yang mungkin insya Allah akan disusul dengan kabupaten kota yang lainnya. Jadi silakan datang ke sini, hadir masyarakat, apapun keluhan-keluhan masyarakat yang pasti akan menjadi perjuangan kami Partai Demokrat ya. Maka itu karena kami Partai Demokrat berusaha hadir di tengah-tengah masyarakat, semoga juga Partai Demokrat juga bisa hadir di hati masyarakat. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa sekali statement terakhir dari Sekretaris DPD Demokrat Kepulauan Riau, bahwa Demokrat hadir di hati masyarakat dan berharap masyarakat juga hadir untuk mensupport Demokrat itu sendiri. Kalau yang merindukan kepemimpinan pada saat zaman Pak SBY, berarti beradalah di lingkungan Demokrat Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, dan pastinya di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Remon. Kita kembali ke Ketua DPC Kota Batam, nah, Abang Nusantara. Bang, terakhir tadi tanya ke Ketua, katanya saya undangan di sini. Nah, di momen begitu ya Bu ya, kita dengar tadi sama-sama kan Bu, saya hanya undangan di sini. Nah begitu, jadi penonton nggak masalah, Bang Aneng mau begitu. Bang Abang Nusantara, nah Datuk Basa, kalau orang Minang kenal dengan Datuk Basa, kalau yang lain kenal dengan Abang Nusantara. Nah pada pagi hari ini nih Bang, ini memang sengaja undangannya memang khusus untuk kader-kader atau memang dari kalangan Demokrat itu sendiri, karena biasanya ini rame masyarakat di sekitar sini, tapi ini memang dari awal tuh yang lihat yang biru-biru aja semuanya. Iya, jadi baik, terima kasih. Memang kita tidak ada mengundang dari luar dulu. Jadi ini internal kita, karena pertama setelah puasa kemarin kita kader Demokrat pada pulang kampung, kegiatan masing-masing, dan kemarin sempat ada acara halal bihalal juga kita di sini, tapi juga pada saat itu masih ada yang di luar dan tidak bisa, dan banyak orang luar ya. Jadi nggak bisa bercengkerama lah. Makanya pada kesempatan ini kami cuma konsen sama kader-kader aja. Ya, kalau orang sekarang bilang kopi morning ya. Jadi kalau kita ya sarapan pagi bareng lah sama kader, bisa dilihat di pojok sana, mereka bisa ngobrol. Mungkin selama ini ada komunikasi yang agak tersendat apa. Nah di meja bulat seperti inilah kita melepaskan ya ide ya. Kita bulatkan tekadnya untuk Demokrat. Jadi memang kebetulan tidak ya. Oh, memang khusus ini pagi hari ini ya Bang ya, tapi iya, besok sudah. Ya, besok pagi sudah mulai. Besok pagi sudah mulai terbuka untuk seluruh masyarakat Kota Batam. Besok Desmanis bikin rame kan. Bang,
tadi kita berbicara rumah aspirasi. Ya. Kemudian kita sekarang berbicara majelis Zikir. zikir tadi ya Bang. Iya. Ya. Nah itu seperti apa lagi konsepnya itu Bang? Itu ya sebetulnya kan di Demokrat itu sendiri kan banyak macam-macam agama. Kebetulan kalau saya sendiri kan kebetulan saya Muslim ya. Jadi saya memiliki keyakinan sebaik apapun perjuangan saya sebagai umat manusia, sebagus-bagusnya juga saya berserah diri kepada yang di atas. Oleh karena itu, untuk berbisik di bumi, didengarkan di atas, makanya saya ada majelis zikir. Sebetulnya ini sudah lama niatnya kan, kebetulan momennya ada, makanya ini tempat juga luas. Nanti kita zikiran di sini di lantai, kita udah siapin juga karpetnya segala macam. Jadi itu semata-mata hanya ingin mendekatkan diri pada yang Maha Kuasa. Berarti menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Itulah Iya. kira-kira penonton. Jadi di dalam setiap langkah beliau selalu mengikut sertakan yang di atas. Mudah-mudahan Demokrat kedepannya semakin jaya ya, Amin. Bang. Terakhir Bang M. Al Ihsan, silakan apa yang mau Abang sampaikan ke masyarakat Kota Batam dan seperti apa harapan yang ingin Abang sampaikan, dan silakan sampaikan rumah aspirasi ada di mana, bertempat di mana, dan seperti apa. Silakan. Baik, terima kasih Bu Des. Kami ingin sampaikan pada masyarakat sederhana saja. Mari kembali berikan kesempatan kepada kami Partai Demokrat bersama kader-kader terbaik pada hari ini dengan tagline yang disampaikan oleh pimpinan kami Bapak Agus Harimukti Yudhoyono, yaitu adalah perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu Demokrat hari ini tampil dengan orang-orang muda, bisa dilihat ya, dengan para intelektual muda dengan mindset baru. Artinya Demokrat hari ini insya Allah semakin hari semakin lebih baik. Oleh karena itu masyarakat jangan ragu untuk membangun komunikasi dengan kami, dan juga jangan pernah ragu untuk memberikan kritik, sumbang saran bagi kami demi kebaikan dan kemajuan kita bersama. Rumah aspirasi, kantor-kantor DPC, kantor-kantor DPAC, dan kantor DPD terbuka untuk kita semua, untuk masyarakat luas. Terima kasih. Beralamat di mana? Alamat rumah aspirasi di Tiban 1, Blok D, nomor 10. Dan nanti kita juga akan resmikan insya Allah taman aspirasi yang kita sudah rancang, kita siapkan, dan setiap malam minggu kita akan ada berkesenian dengan masyarakat Kota Batam yang datang bermacam-macam etnis di sini. Ya, terima kasih. Menghadirkan Kesenian daerah. Ya, iya, setiap malam minggu insya Allah. Mudah-mudahan 1 bulan ke depan kita clear up semua. Ya, terima kasih. Ada lagi Bang? Itu aja. Closing statement, oke? Closing statement, mudah-mudahan atas kepemimpinan Bapak Aneng, Demokrat Kepri yang membawa 7 DPAC Kabupaten Kota semakin jaya. Oke, penonton setia Suara Minang TV, sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Demokrat Kota Batam. Sangat perlu. Abang M. Tanggapan dari KPU, ada dari KPU. Ada, boleh? Ya. Ini boleh. Boleh Bapak di baik penonton Suara Minang TV, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan seluruh ketua, kader dan anggota Partai Demokrat, beberapa pentolan-pentolan yang sudah hadir di hadapan kita, dan sekarang kita sapa juga KPU dari Kota Batam. Nah, assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak boleh beri salam ke penonton kita Suara Minang TV, suaranya orang awak. Ini kita mesti ajarkan berbahasa Minang Bapak ini. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pagi ini kami bersama-sama dari kegiatan peresmian rumah aspirasi ya. Iya.
Terima kasih, tentunya kami mengucapkan kepada Partai Demokrat yang telah mengundang kami dalam kegiatan ini. Tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu tentu harus melayani dalam artian secara kelembagaan, karena kami juga secara regulasi sudah diberikan aturan-aturan bagaimana kami berkoordinasi dengan partai politik, dengan pemilih dalam menyukseskan pemilu 2024. Itu saja. Oke, Bapak apa tadi Pak? Pak Mawardi. Pak Mawardi. Iya. Nah, Pak Mawardi sebagai salah satu anggota KPU Kota Batam. Saya ketuanya, Bu, alhamdulillah. Dan ini kan baru sepertinya tidak lama ya Pak ya, berapa bulan lagi gitu. Nah, beberapa bulan lagi menjelang pesta demokrasi. Nah, Bapak melihat kesiapan untuk pesta demokrasi itu di Kota Batam itu sendiri seperti apa? Baik, jadi kalau saya melihat hari ini kita ingin menjadikan bahwa pemilu tahun 2024 ini memang adalah pemilu yang sebagian kita melihat bahwa pemilu yang penuh tantangan, karena ini adalah pemilu serentak, tidak hanya pemilu di legislatif, juga ada eksekutifnya di situ, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Tentunya harapan kita semua, karena pemilu adalah merupakan bagian dari sarana integrasi bangsa, mudah-mudahan dengan pemilu ini masyarakat kita menjadi masyarakat yang menjadikan pemilu adalah sebuah kegembiraan, tidak menjadikan sesuatu yang menyeramkan. Dan termasuk saya kira dengan peresmian rumah aspirasi ini adalah salah satu bentuk daripada keinginan partai untuk menjadikan pemilu itu adalah sebuah kegembiraan, karena di mana masyarakat juga bisa merasakan ya. Saya kira cukup, kami sangat mengapresiasi Partai Demokrat dalam hal ini, terutama dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi. Berarti salah satu yang dilakukan oleh Partai Demokrat itu merupakan salah satu upaya untuk mensukseskan pemilu itu sendiri ya Pak ya. Dan Pak Mawardi, nah untuk menjelang 2024 ini kan secara kelembagaan Bapak hadir di Demokrat. Ya. Berarti mungkin Golkar nanti ngundang Bapak hadir juga, yang lain hadir juga. Nah, dari kesiapan dari partai-partai itu sendiri untuk bisa mensukseskan pemilu itu seperti apa? Kalau saya lihat hari ini bahwa partai-partai kita juga selalu intens ya menyampaikan tahapan-tahapan yang sedang berlangsung, dan kemudian partai politik hari ini kan tidak seberat dulu, karena ada beberapa hal tahapan-tahapan itu kita sudah secara online. Jadi saya kira pun yang namanya kumpulan-kumpulan massa itu kan lebih berkurang. Jadi ini adalah merupakan sebuah terobosan baik, di mana nanti partai politik saya kira akan meminimal terjadinya potensi-potensi terjadinya kericuhan-kericuhan di pemilu 2024. Dan KPU itu sendiri apa yang mereka lakukan Pak untuk meyakinkan masyarakat itu untuk bisa mensukseskan pemilu itu sendiri? Ya, salah satu tugas kami adalah mengedukasi masyarakat, khususnya pada pemilih, karena kita berbicara soal pemilu ini kan berbicara dengan 3 hal. Pertama, tentang pemilih, tentang peserta pemilu itu sendiri, dan penyelenggara. Ya, saya kira 2 elemen inilah yang sangat menjadi leading sektor dari proses suksesnya pemilu. Karena ada 3 hal, artinya ada penyelenggaranya, ada partai politik sebagai kontestan ya, kemudian pemilih yang harus dijamin oleh KPU dapat menyalurkan aspirasinya sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Tapi dari KPU itu sendiri sudah mulai turun ke masyarakat untuk meyakinkan, karena pada saat sekarang juga
ini kalau kita lihat dari pesta demokrasi sebelumnya ini kayaknya 2024 agak yang mungkin sedikit panas ya, dibandingkan betul. dengan yang lain ya Pak. Nah itu dari KPU sendiri itu meyakinkan masyarakat bahwa pemilu ini kita sukseskan sesuai dengan harapan dari KPU itu sendiri tadi seperti apa Pak? Ya, kami sebagai penyelenggara pemilu ini kan tidak menyebar mulai dari tingkat kabupaten, kemudian ada PPK di tingkat kecamatan sampai PPS. Kami selalu menginstruksikan, mari kita bersama-sama mengawal pelaksanaan pemilu ini sehingga kita semua menjadi tanggung jawab kita semua agar pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang jujur dan transparan sehingga masyarakat Indonesia memberikan kepercayaan kepada kita semua bahwa apa yang menjadi hasil daripada pemilu itu adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Berarti pemilih yang bijak, pemilih yang harus bijak memilih dan melaksanakan pemilu itu sendiri, karena semuanya itu akan kembali kepada masyarakat nantinya ya Pak ya. Tentunya. Baik, terakhir Bapak, silakan apa yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat Kota Batam khususnya umumnya seluruh penonton Suara Minang TV yang dia tidak hanya berada di Kota Batam dan provinsi tapi sudah seluruh Indonesia, bahkan penonton kita Bapak banyak orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri. Terima kasih, saya mengajak kepada seluruh warga Batam khususnya penonton Suara Minang TV. Kami berharap karena Batam ini adalah multikultural multi etnis, mari kita sama-sama menyukseskan pemilu 2024 ini agar pemilu yang betul-betul kita harapkan ini memberikan perubahan perubahan tidak hanya menjadi tagline-nya Demokrat tapi kita juga menginginkan sebagai warga negara Indonesia ada perubahan Indonesia yang lebih baik. Itu saja saya kira. Khususnya Kota Batam. Ya, khususnya Kota Batam. Oke, baik, terima kasih Pak Mawardi dari KPU Kota Batam yang pastinya belum menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batam, ayo sama-sama kita sukseskan pemilu itu dengan dengan jujur, adil dan terlaksana dengan baik, karena Batam merupakan salah satu multikultural Pak, berbagai etnis, suku, ras, golongan semuanya ada di sini. Di satu meja ini saja Pak tidak ada yang satu suku. Tadi saya sempat lihat wajah-wajah dengan tanya orangnya, nggak ada yang satu suku Pak, satu meja ini. Nah tetapi tetap bersatu ya Bang ya, tetap seperti yang disampaikan Bang Aneng bahwa kita menanamkan bahu-membahu. Nah begitu juga kita harapkan kepada seluruh masyarakat kita itu sendiri gitu. Mari sama-sama kita sukseskan pemilu 2024 karena apa yang kita lakukan saat ini akan menentukan Kota Batam untuk 5 tahun yang akan datang. Oke, baik penonton setia Suara Minang TV, tak terasa sudah lebih 1 jam ya Pak kameramen ya. Kita bersama dengan Demokrat Kepulauan Riau dan Kota Batam pada hari ini yang hadir di peresmian rumah aspirasi dan majelis zikirnya Demokrat Kota Batam pada pagi ini. Majelis Zikir Al Ihsan ya, rumah aspirasi Demokrat Majelis Zikir Al Ihsan. Oke, baik. Tapi yang pastinya apa yang dilakukan oleh Demokrat pada pagi hari ini merupakan seperti yang disampaikan oleh perwakilan dari KPU, baru salah satu teknis yang dilakukan oleh Demokrat untuk bagaimana mensukseskan pemilu pada 2024 nanti. Dan kita dari Suara Minang TV juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batam, ayo mari bersama-sama kita sukseskan pemilu 2024 dengan jujur, adil, damai sehingga membawa Kota Batam 5 tahun yang akan datang membawa ke perubahan yang jauh lebih baik lagi. Dan terakhir ada lagi yang mau disampaikan Bang Aneng, Bang Ihsan, Pak KPU? Sudah cukup. Oke, kami dari Rumah Aspirasi Demokrat Kota Batam mohon pamit undur diri dan kami mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang tidak pada tempatnya, sikap kami yang menyinggung hati para penonton, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita
sama-sama berdoa mudah-mudahan 2024 Kota Batam mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik yang akan memimpin Batam 5 tahun yang akan datang. Dan sekali lagi penonton Bapak Ibu yang ada di sini boleh lihat tayangan kami di fanpage dan YouTube-nya Suara Minang TV. Dan sekali lagi kami mohon pamit undur diri, sampai bertemu kembali di Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.